Kalamuhu dzikrun wa hikmatun. Perkataan seorang murid itu, perkataan orang yang hendak ma'rifat itu, perkataannya zikir ilmu. Bila ada zikir atau ilmu. Wasamtuhu, diamnya dia fikratun wa ibrah. Kalau berdiam dia tafakur, dia ma'iktibar. Yasbiku fi'luhu qaulahu, mendahului perbuatannya akan perkataannya. Artinya sebelum inya mengucapkan sesuatu, inya sudah memperbuat sesuatu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Khatimatun hadhihi khatimah nadhkuru biha syai'an min awsafil muridis shadiq. Kami sebutkan pada ini penutup akan sesuatu daripada sifat-sifat seorang murid yang benar. Qala ba'dul arifin radhiyallahu anhum wa nafa'ana bihim ajma'in. La yakunul muridu muridan hatta yajida fil Qur'an kullama yurid. Tidak menghendaki, tidak adalah seorang murid itu murid. Artinya tidak adalah seorang murid itu murid yang benar sehingga dia mendapati di dalam Al-Quran tiap-tiap yang ia kehendaki. Seorang murid itu apabila menghendaki sesuatu, artinya dia mencari dulu di dalam Al-Quran. Apakah itu baik atau kada, apakah itu boleh atau kada. Kalau dalam Quran kada ada kejelasannya, maka seorang murid itu kada akan menghendaki sesuatu itu. Wa ya'rifun nuqsana minal mazid, dan seorang murid yang benar itu dia mengetahui akan yang kurang daripada yang lebih. Artinya mana yang meningkatkan kedudukannya di sisi Allah, mana yang mengurangi kedudukannya di sisi Allah, mana yang menambah nilai baik di sisi Allah, mana yang menurunkan derajatnya di sisi Allah. Nah, seorang murid itu mengetahui, artinya dia kada akan memperbuat sesuatu nang kada tahu apakah ini menurunkan posisinya di sisi Allah atau meninggikan posisinya di sisi Allah. Nah, bila kada tahu, ia kada akan memperbuat sesuatu itu. Wa yastagni bil maula anil abid, dan seorang murid yang benar itu dia merasakan kaya dengan Tuhannya daripada hamba-hambanya. Artinya seorang murid yang benar itu dia hanya bergantung, dia hanya berharap, dia hanya berkeinginan kepada Allah, bukan kepada hambanya, bukan kepada makhluknya. Seorang murid yang benar itu hidupnya kada bergantung dengan hamba Allah, tetapi dia hanya
kaya, artinya dengan Allah Ta'ala. Wa yastawi indahu zahabu was-sa'id, dan sama di sisi seorang murid yang benar itu emas dan tanah. Artinya bukan sama nilainya, bukan sama harganya. Maksudnya sama di sisi murid itu antara emas dan tanah adalah bahwa mereka itu kada akan mengambil walaupun itu emas, kalau itu kada menambah kedekatan mereka kepada Allah. Emas kah, tanah kah, batu kah, apapun di sisi mereka sama. Sama dalam arti bahwa mereka kadang mengambil itu kecuali itu mendekatkan mereka kepada Allah. Al-muridu man hafizal hududa. Seorang murid yang benar itu ialah orang yang menjaga batasan-batasan. Artinya menjaga undang-undang Allah. Itu murid nang bujur, menjaga apa-apa yang dibatasi oleh Allah, kada sampai melampau melewati daripada apa yang digariskan oleh Allah. Wa waffa bil uhud, dan seorang murid itu pula dia menunaikan dengan janjinya. Dia berjanji maka akan ditunaikan janjinya itu. Umum, baik janjinya kepada Allah, baik janjinya kepada manusia, baik janjinya kepada dirinya sendiri. Setiap apa yang dijanjikannya, maka seorang murid itu dia akan menunaikan dengan janjinya itu. Wa radiya bil mawjud, dan seorang murid yang benar itu ridha dengan yang ada. Ridha dengan yang ada, maksudnya apa yang diberikan Allah kepadanya, nah dia ridha. Kadang merasa kurang apa yang diberikan oleh Allah. Wa sabara anil mafqud, dan dia sabar daripada sesuatu yang tidak ada. Al-muridu, seorang murid yang benar, artinya orang-orang yang benar-benar menghendaki ma'rifatullah. Maksudnya murid itu kan orang yang menghendaki dicintai oleh Allah. Man syakara 'alan na'ma, orang yang mensyukuri atas nikmatnya. Orang yang mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat itu apa artinya? Sarfuha ala ma khulika. Sarfun ni'mati ala ma khulikalah. Menggunakan nikmat itu atas sesuatu yang dikehendaki baginya, yang dicipta baginya. Atau lebih jelasnya sarfun ni'mati ala ta'at, menggunakan nikmat itu atas taat. Nah itu syukur karena. Jadi syukur itu ada 3. Satu disebut dengan syukrul lisan. Syukrul lisan itu adalah mengucapkan alhamdulillah, itu syukur lisan. Yang kedua syukrul janan, syukur hati. Syukur hati itu artinya mengakui bahwa ini nikmat dari Allah. Ini nikmat dari Allah. Al-i'tiraf bi annaha minallah, mengakui bahwasanya nikmat itu dari Allah. Itu syukur hati. Nah, syukur anggota isti'maluha bitta'at, mempergunakannya anggota di dalam taat kepada Allah. Nah, jadi bila ketiga-tiganya itu, maka orangnya disebut syakir, orang yang bersyukur. Bila sebuting aja, dia hanya dapat bagian, satu bagian dari syukur.
Kawa dua mengerjakan, nah dua bagian dari syukur. Bila ketiga-tiganya syakir ngarannya. Kita dapat duit 10.000 umpamanya, dapat duit 10.000, syukur lisan kayak apa? Alhamdulillah. Syukur lisan alhamdulillah. Syukur hati i'tiraf bi annaha minallah, mengakui bahwa ini dari Allah. Nah ini dari Allah nih, mengakui ini dari Allah. Syukur anggota kayak apa? Menggunakan duit 10.000 itu di jalan yang diridhai Allah. Nah bila itu komplit sudah ngarannya syukur. Seorang murid, orang yang benar hendak dekat kepada Allah, dia syukur atas nikmat-nikmat itu. Wa sabara 'alal bala, dan dia sabar atas bala. Nah, sabar atas bala itu artinya apa? Tidak mengeluh. Nah, tidak mengeluh. Sabar atas bala, tidak mengadukan kepada makhluk. Tidak mengadukan kepada makhluk. Wa radiya bimurril qadha, dan dia ridha dengan pahitnya, takdir Allah. Waradiya bimurril qadha, dia ridha dengan pahitnya takdir Allah. Jadi pengertian ridha itu bukan kadang merasa sakit, bukan. Ridha itu terhadap yang kada nyaman, dia memang merasa kada nyaman, tetapi dia ridha. Itu tingkatan ridha nang rendah. Kalau tingkatan ridha nang lebih tinggi lagi, inya kada merasa sakit lagi, karena memandang Allahnya. Contohnya, seorang perempuan, istri salah seorang aulia, siapa namanya, kalau kada khilaf Sari As-Sakati kan. Nah bini Sidin itu waktu itu tercucuk paku, lalu Sidin tertawa, cucuk paku. Lalu ujar nang pembantunya, ngapain tertawa tercucuk paku, kenapa? Mestinya menangis. Nah ujar Sidin, aku tertawa itu melihat balasan Allah itu sangat besar yang diberikan kepadaku dengan tercucuk paku ini. Artinya sakit cuma melihat balasan yang besar, lalu sakit itu hilang. Sakit itu hilang karena melihat balasan yang besar disediakan Allah. Nah ini ridha dengan yang pahit, yang susah. Bisa hilang sakit itu bila kita memandang apa yang didapat. Contohnya orang mendulang, susah payah masuk ke dalam tanah, bila rumbih bisa mati. Tapi mereka dengan senang hati melakukan mendulang, kenapa? Karena ada bayangan intan nang ganal di matanya, nggak hintalo. Jadi kada merasa lagi susah, kada merasa lagi takutan mati, kada merasa. Karena apa? Karena ada bayangan dapat intan. Nah kayak itu juga orang-orang yang murid ini, artinya begitu mendapat bala dari Allah, mendapat ujian dari Allah, ini kadang memandang itu lagi ujian, memandang pahala yang disediakan Allah kepadanya. Lalu sakitnya itu kada terasa lagi. Kalaupun terasa baginya, tapi hilang dengan sebab memandang apa yang dijanjikan Allah itu. Jadi jangan memandang sakitnya, pandang nang dijanjikan Allah. Dan itu pasti. Orang mendulang nang kada pasti haja hakun berapa. Orang tuh mendulang kan kada pasti dapat intan, kada pasti. Hakun masuk ke bawah tanah 20 meter. Risikonya bila rumbih mati. Karena ada bayangan, ada harapan, ada sangkaannya bisa dapat intan. Lalunya hilang lapahnya, hilang takutannya karena bayangan
Padahal itu belum tentu dapat intannya, hanya kira-kira. Nah sudah bisa menghilangkan susahnya, bisa menghilangkan sakitnya. Tapi kalau kita dapat sesuatu yang kada nyaman dari Allah, pasti dapat pahala, pasti dapat ganjaran yang besar. Nah itu untuk menumbuhkan supaya bisa ridha dengan apa yang diberikan Allah itu. Wa hamida rabbahu fi sarra wad dharra, dan dia memuji kepada Tuhan baik pada waktu senang, baik pada waktu susah. Dan memuji dia kepada Tuhannya baik pada waktu senang dan pada waktu susah. Nah itu seorang perilaku murid, orang yang hendak dekat lawan Allah nih. Dia dalam perjalanannya itu mesti memuji Allah, mesti bersyukur kepada Allah baik dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah. Sebenarnya sesuatu itu, kenapa kita mesti memuji Allah dalam keadaan senang susah? Dalam susah itu kita bisa memuji Allah bila kita memandang nang ada, jangan memandang nang kadada. Supaya bisa kita alhamdulillah terhadap kesusahan, caranya memandang nang ada, jangan memandang nang kadada. Kita bisa bisi duit 10 juta, 10 juta, hilang 2 juta. Nah, bila kita memandang nang 2 juta, kita kada kawa alhamdulillah. Bila kita memandang nang tertinggal 8 juta, nah itu kawa alhamdulillah. Jadi memandang nang ada itu bisa menyebabkan mensyukuri dalam keadaan apapun. Ada seorang datang kepada Imam Sahal At-Tustari radhiyallahu an, mengadu melapor, wahai Imam, rumah ulun malam tadi kebongkaran habis, kada ada lagi. Ujar Sahal, ikam jangan bersusah payah, justru ikam bersyukur lawan Tuhan. Bersyukur apa? Rumah ulun habis disikat maling. Ujar Sahal, untung kan lawan ikam-ikamnya mati. Jangan ikam-ikamnya mati, apa lagi? Jadi memandang nang ada, bila memandang nang ada, mana baharaganya duit rumah nang semiliar lawan diri, tentu baharaga diri. Nah diri masih ada. Nah kawan di situ bersyukur. Jadi bila memandang nang ada, itu kawa kita bersyukur pisarra wad dharra. Walaupun kada langsung, nah, artinya perlu proses, perlu pemikiran. Nah, namun akhirnya secara bertahap bisa dilakukan. Memang kadang-kadang kita merubah kebiasaan karena sudah sekian tahun jadi darah daging kita. Bila dapat musibah itu memandang nang kadada. Itu sudah jadi darah daging kita. Dapat musibah pasti memandang nang kadada, nah hilang lalu susah. Itu sudah jadi kebiasaan kita mulai kekanakan sampai wah ini. Nah untuk merubah itu tentu sulit. Nah jadi ada proses. Kadang-kadang bisa 3-4 hari hanya harus sadar. Kayaknya dimajuakan lagi jadi 2 hari hanya harus sadar. Nang lebih nang dituntut itu adalah begitu dapat sesuatu nang kada nyaman tadi, kada lawas itu langsung menyadari bahwa nang tertinggal itu masih banyak lagi. Wa akhlasalahu fi sirri wan najwa, dan perilaku seorang murid yang benar itu adalah dia ikhlas baik pada waktu sunyi, waktu sendiri. Beramal itu ikhlas. Kalau ada perbedaan amalannya pada waktu sendiri atau pada waktu orang banyak. Al-murid man la tastarikuhul agoyar wala tasta'biduhul asar. Seorang murid yang benar itu orang yang tidak diperbudak oleh makhluk. Tidak diperbudak oleh makhluk, baik itu atasannya, baik itu hartanya, baik itu laki atau bininya, baik siapapun, pokoknya hidupnya itu kada diperbudak oleh makhluk. Wala tasta'biduhul asar, sama aja artinya, tidak diperbudak juga oleh asar itu yang makhluk juga. Wala taglibuhu syahawat, dan tidak mengalahkan akan dia oleh syahwatnya. Artinya kada mengalahkan akan dia oleh syahwat itu artinya adalah bahwa syahwatnya tetap ada,
namun di bawah kendali Allah Ta'ala. Ini hendak ini itu memang kada kau dihilangkan dari manusia, bakal hendak syahwat itu, hendak makan minum ini sebagainya, tetapi itu kada dikalahkan oleh kehendak itu. Ini masih ada yang diukurnya. Hendak makan ini, nah diizinkan Tuhan kada. Jadi kada selalu meluluskan syahwatnya. Hendak ini dipikirkan ini ada kada manfaatnya, ada kada nilai pahalanya, ada kada nilai kelebihannya. Amun orang yang itu yang selalu meneruskan syahwat tuh kada berpikir belinya hendak digawinya urusan yang kayak apa kalawan Tuhan. Nah itu sudah diperbudak syahwat ngarannya. Seorang murid tuh kada kawa macam itu. Wala tahkumu alaihil adat, dan tidak menghukumi atasnya oleh adat. Artinya hidupnya itu kada terpaku dengan adat, tetapi dengan ibadat. Kadang-kadang adat ini bisa mengalahkan ibadat. Nah seorang murid kada akan melakukan adat kalau itu bertentangan dengan ibadat. Artinya wala tahkumu alaihil adat. Banyak adat istiadat kampung, daerah, adat bila kita kada melakukan itu kita dicela orang. Tapi bila kita melakukan itu Allah yang mencela. Nah seorang murid mesti memilih Allah. Banyak di kampung kita ada acara-acara apa yang sifatnya adat, mun kita kadaka itu kita dicela orang kampung, tapi Tuhan katuju. Nah amun kita memperbuat itu Tuhan katuju, orang kampung mencela. Mun kita kada memperbuat, kalau kita perbuat adat itu orang kampung katuju, Allah Ta'ala kada katuju. Nah seorang murid tuh mesti memilih Allah Ta'ala. Artinya hidupnya itu kada dihukumi oleh adat. Kan gitu nih adat jahiliyah, adat bahari banyak yang masih berlaku di tempat kita. Adat mungkin kita kadaka itu dianggap orang kampung kena apa, dianggap masyarakat apa. Padahal bagi Tuhan tuh kalau ada masalah digawi kada apa-apa. Cuma orang kampung daerah adatnya macam itu. Nah orang murid kada menghiraukan itu adat. Mereka tetap mengutamakan apa yang disukai oleh Allah walaupun bertentangan dengan adat istiadat. Kalamuhu zikrun wa hikmatun. Perkataan seorang murid itu, perkataan orang yang hendak ma'rifat itu, perkataannya zikir ilmu. Bila kada zikir atau ilmu. Wasamtuhu, diamnya dia fikratun wa ibrah. Kalau berdiam dia tafakur, dia ma'iktibar. Yasbiku fi'luhu qaulahu, mendahului perbuatannya akan perkataannya. Artinya sebelum inya mengucapkan sesuatu, inya sudah memperbuat sesuatu itu. Wa yusaddiqu ilmahu amaluhu, dan membenarkan akan ilmunya oleh amal perbuatannya. Syi'aruhu al-khusyu' wal waqar, syiarnya seorang murid itu, tandanya seorang murid itu khusyuk dan tenang. Walisaruhu, pakaiannya seorang murid itu at-tawadhu wal inkisar, tawadhu. Inkisar ya kayak itu juga maknanya, tawadhu juga. Yattabi'ul haqqa wa yu'siruh, dia mengikuti yang benar dan mengutamakan yang benar. Wa yarfudul batila wa yunkiruh, dan membuang yang batil dan mengingkarinya. Nah, ini perilaku murid. Yuhibbul akhyar, dia cinta kepada orang-orang yang baik. Wa yuwalihim, dan mengawani mereka. Wa yubghidul asyrar, dan dia tidak suka orang-orang jahat. Wa yu'adihim, dan menentang mereka. Khubruhu ahsanu min khabarih,
ilmunya si murid itu lebih baik daripada ceritanya. Ilmunya lebih baik daripada kabarnya. Wa mu'asyaratuhu atyabu min zikrih. Dan bergaul seorang murid itu lebih baik daripada sebutannya. Katsirul ma'unah, banyak menolong. Khafiful ma'unah, ringan biayanya. Ba'idun anir ru'unah, jauh dari kebuduhan. Aminun ma'mun, dipercaya. Mana mau orang murid itu ada dipercaya. La yakzibu, tidak berdusta. Wala yakhunu, tidak khianat. La bakhilan, tidak ingkin. Wala jabbana, tidak penakut. Ada penakutan. Wala sabbaba, kada penyumpahan. Penyumpahan itu ucapan bungul. Nah itu penyumpahan ngarannya. Nah, sedikit bungul umpamanya. Nah. Wala la'ana, dan tidak juga melaknat. Artinya orang murid itu kada mau waktu juga nyumpah-nyumpah, waktu juga melaknat-laknat. Wala yastagilu an buddih, dia tidak sibuk daripada bagiannya. Wala yashihhu bima biyadih, tidak kikir dengan apa yang ada di tangannya. Artinya mun ada bagiannya kada abut mencari mana bagianku kada mau kah itu. Seorang murid itu kada sibuk mencari bagiannya, dan kalau ada bagiannya kada kikir dengan bagian itu. Tayyibut tawiyah, bagus hatinya. Hasanun niyati, baik niatnya. Sahatuhu min kulli syarrin naqiyah, hatinya itu bersih dari tiap-tiap yang jahat. Wa himmatuhu, himmahnya, perhatiannya seorang murid itu fima yuqarribuhu min rabbih aliyah, perhatiannya sangat tinggi pada sesuatu yang mendekatkan dia kepada Allah. Himmahnya pada sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah itu sangat tinggi. Wa nafsuhu ala dunya abiyah, dan dirinya itu enggan atas dunia, atas hal-hal yang membuat dia lalai dari Allah. Artinya perkara-perkara yang membuat dia lalai dari Allahnya kada mau. Wa nafsuhu ala dunya abiyah. La yusirru alal hafwah, seorang murid itu kada mau mengekali dosa. Dia mau berbuat dosa terus menerus. Wala yuqdimu wala yuhjimu bi muqtada syahwah, tidak maju tidak mundur semata-mata syahwat. Qarinul wafa wal futuwah, seorang murid itu besertaan. Nah, arti besertaan itu apa ngarannya? Temannya kesetiaan dan kemuliaan. Nah, wafa itu kesetiaan bahasa kitanya. Nah, tetapi kalau secara agama, wafa itu lebih daripada makna kesetiaan. Arti wafa itu artinya kesetiaan. Maksudnya apa? Maksudnya kita mencintai seseorang dan mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengan orang yang kita cintai itu. Nah, itu ngarannya wafa. Contohnya macam Nabi kita, nah beliau itu mencintai bini Sidin Khadijah. Itu paling dicintai Nabi, bini Sidin itu Khadijah. Nah, wafanya Nabi kepada Khadijah itu, begitu Khadijah itu wafat, maka orang-orang yang dicintai Khadijah pun dicintai oleh Nabi. Nah, itu ngarannya wafa. Itu ngarannya wafa. Khadijah sudah mati, kawan-kawan Khadijah, kekasih-kekasih Khadijah tetap diperhatikan oleh Nabi. Makanya Nabi disebut sahibul wafa, orang yang punya sifat wafa. Nah, kita kan biasa mencintai orang, orang tua aja, orangnya mati habis semua, nggak ada lagi. Nah, kalau wafa itu kadang jam itu, wafa itu kita mencintai seseorang dan mencintai yang dicintainya.
Jadi begitu Khadijah ini meninggal, beliau Nabi kita ada makanan lebihan, sidin bagi, sidin kiau, mana kawan-kawan Khadijah yang dahulu di Kiawi, mana kawan-kawan Khadijah, nah sidin bari, sidin kirimi apa, itu menunjukkan kesetiaan sidin kepada Khadijah. Nah kayak itu juga kepada orang tua kita, orang tua kita meninggal, siapa kawan-kawan kuitan kita, siapa sahabat-sahabat kuitan kita, tetap kita hubungi, tetap kita hormati sebagaimana kita hormati kuitan kita. Nah, itu ngarannya wafa. Nah, seorang murid itu mesti bersifat wafa artinya. Nah, wal futuwah dan kemuliaan. Nah, ingat situ haliful haya wal muruwah. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين.